Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Tuhan Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke sorga. Ibadah menara doa puasa sehati ditabiskan dalam nama Bapa di sorga pencipta langit dan bumi, dalam Putra Bapa Tuhan Yesus Kristus, dan dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Raja semesta. Bagi dialah kemuliaan dan hormat selama-lamanya. Amin. Ya, shalom semua. Kita dipilih dari segala bangsa sebab Tuhan Yesus baik, teramat baik. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai memuji namanya. Mari kita tinggikan nama Tuhan Yesus, kita muliakan namanya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terima kemuliaan haleluya, dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terima kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. haleluya. Bersama-sama kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini berkat kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali, persiapkan hati kita untuk taburi firman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Kalau kami bisa mengikuti ibadah itu suatu kesempatan yang luar biasa. Biar kami berfokus kepada Tuhan Yesus, hanya memuliakan nama-Mu. Barala, barala, barala. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Yesus yang hidup pulihkanku. Turunlah urapanku atas
yang hidup pulihkan. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Yesus yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, Amin. memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus. Kau sangat baik. Kau sungguh baik. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Amin.
serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi bebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Ya Rabata, Karabata, Karabata, Karabata. Kami bersyukur pada pagi menjelang siang ini Tuhan Yesus sertai kami, Tuhan memberikan kami kesempatan berdoa puasa. Tuhan, terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur pertolongan-Mu, penyertaan-Mu buat kami. Kami rasakan bahwa memang Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, waktu di mana Engkau berikan kepada kami berdoa puasa saat ini, dan sebentar kami membaca firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk mengerti, agar firman-Mu itu tertanam dalam hati kami, mengingatkan kami melakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Tuhan Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia pun akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang menyatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Tuhan Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Orang kaya yang bodoh.
Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku." Tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Kata Tuhan Yesus lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Hal kekhawatiran. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kewaspadaan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan beritamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar.
hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Ini sama nggak apa-apa ya? Ini sama. Jadi jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Tuhan Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai atas bumi. Bukan, kata aku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anak-anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anak-anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Bersama-sama Tuhan Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik dengan disebut barat, segera kamu berkata, aku datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tentu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini?
Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintahan, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan akan diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantunya itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudara, tadi Tuhan taruh dalam hati saya bertanya pada kita, sebenarnya susah nggak ya masuk surga? Susah atau sasu? Gimana Bu Haria? Tanyanya susah nggak? Iya, Tuhan Yesus bilang susah loh. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Nah, saya harap kita merenungkan ini sungguh-sungguh, karena masuk surga susah. Tapi memang kalau dalam tuntunan Roh Kudus bisa. Ya. Namun masalahnya kan Roh Kudus kurang punya tempat di dalam hati kita. Ya. Lebih punya tempat dosa di dalam diri kita, keakuan kita, kesombongan kita, ya, kekerasan hati kita, itu yang lebih dominan dalam hidup kita. Jadi betul-betul susah. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang susah, betul susah loh. Walaupun Tuhan sudah mempermudah, makanya Tuhan kirimkan Roh Kudusnya pada kita supaya itu menjadi gampang. Tapi gampangnya juga tergantung kita. 100% Tuhan sudah maha baik sama kita. 100% Tuhan sudah maha berusaha untuk kita. Tapi tinggal respon kita ini nih yang bikin susah sebenarnya. Ya. Tadi sampai baca nggak tadi? Barang siapa tidak mengadakan persiapan, dia akan menerima banyak pukulan. Tapi kalau ada orang yang nggak tahu untuk persiapan, tetap dia dihukum, tapi lebih sedikit pukulannya. Saya berharap saudara jangan terlalu nyaman pede 100%. Ya. Maksudnya bukan iman kita, tetapi kita lihat diri kita ini, ya, dosa-dosa yang masih menguasai diri kita. Ya memang bukan dosa pembunuhan, bukan dosa perzinahan. Hah? Iya, dosa yang kita anggap kecil gitu, padahal besar. Karena di hadapan Tuhan gak ada dosa besar, gak ada dosa kecil. Semuanya dosa besar. Ya kan? Upahnya apa? Maut. Dosa kecil pun menurut kita kecil, tapi menurut Tuhan besar. Gak bisa di sorga itu ada setitik dosa itu, gak bisa. Harus clean and clear, bersih dan bersih. Hah? Iya. Nah, tergantung saudara. Kalau saudara mau responi Roh Kudus, itu jadi mudah. Contohnya ada Ibu Haria ya. Dulu pertama kali tantangan makanan susah nggak Bu? Pertama kalinya dulu. Oh, sekali. Saya lagi belajar kayak Bu Haria, susah jatuh. Ya. Tapi sekarang mudah nggak? Mudah. Sama saudara. Kalau saudara lihat pesawat ruang angkasa, pesawatnya nih, itu kalau mesti ke ruang angkasa itu harus menembus bumi dulu dengan satu kekuatan yang besar, yang dahsyat. Baru setelah itu dia melenggang, nggak usah pakai kekuatan, dia melayang sendiri.
Jadi Tuhan udah kasih kita Roh Kudus. Bisa nggak kita mengendalikan penguasaan diri kita ini supaya kita betul-betul mengandalkan Tuhan Yesus, betul-betul mencintai Tuhan Yesus, betul-betul mengasihi Roh Kudus, sehingga semuanya jadi gampang. Bagi orang lain loh, datang doa puasa itu susahnya luar biasa, betul ya? Boro-boro doa puasa, ibadah minggu aja susah, benar itu. Ada yang udah datang tiap kali, ada yang datang tiap kali, tetapi itu nggak masuk hitungan Tuhan. Berapa kali juga di-sharing sama hamba Tuhan, saudara, bahwa orang ada di gereja, tapi pikirannya bukan pada Kristus, pada gadget. Di gereja scroll gitu, scroll tahu ya, kalau lihat TikTok itu, ya nggak mau berhenti. Tapi di gereja pun dibawa. Daripada dengerin yang di depan nggak nyaman, nggak enak gitu ya, enakan lihat TikTok. Makanya saudara belajar jangan terikat sama TikTok. Nggak ada yang amin sih. TikTok itu kayak narkoba juga loh. Kalau orang udah kecanduan, emang kelihatannya enak-enak, bagus-bagus. Tapi tahu nggak saudara, kalau saudara sudah lihat TikTok, habis itu lupa kan apa yang dilihat. Ya kan? Paling ketawa pada saat itu saja. Nggak ada hasilnya, nggak ada hasilnya. Ya. Termasuk game yang ada di HP itu kalau udah kecanduan juga. Nah makanya saudara, Tuhan mengingatkan kita, surga susah. Bukan Tuhan yang bikin susah, enggak. Tuhan sudah memberikan kemudahan 100% mudah. Ya kan? Kan di dalam Tuhan Yesus pasti masuk surga, itu udah 100%. Di luar Tuhan Yesus gimana? 100% enggak masuk surga. Jadi Tuhan Yesus sudah bikin mudah kan, dari 100% enggak masuk surga menjadi 100% masuk surga. Mudah enggak? Mudah dari pihak Tuhan. Ya. Tuhan sudah kirimkan Roh Kudusnya kepada kita. 100% loh, rohnya sendiri. Ya, tubuhnya Tuhan sendiri kita makan dalam perjamuan. Tuhan sendiri loh datang dalam hidup kita. Aku mengetok pintu, buka. Kalau engkau dengar buka. Gak banyak yang buka. Kita kalau berdoa juga sampai dalam tanda kutip, walaupun saya nggak keluar air mata, nangis buat jemaat GBHT Kudus, buat revival, buat kebangunan rohani. Tapi Roh Kudus selalu menghibur saya gini, lo tahu nggak Daud? Sebelum dia jadi raja, dia jadi apa? Dengan gembala, Angon. Bukan dombanya dia, punya bapaknya. Berapa banyak? 2 atau 3 ekor. Tapi luar biasa, dia setia. Bukan itu aja saudara, yang membuat Daud dipilih bukan 2-3 ekornya itu, enggak. Bukan karena itu. Tapi Tuhan memilih karena dia banyak pujian, penyembahan. Ya. Di tengah kesendirian dia punya kecapi. Kecapi itu kayak gitar kali ya. Itu yang menghibur dia ketika dia nyanyi memuji Tuhan Allahnya. Roh Kudus memberi banyak pengajaran sama dia. Sehingga waktu menghadapi singa, bisa tuh pegang janggutnya. Ya. Lalu waktu menghadapi Goliat, orang bilang gak mungkin kau bisa melawan Goliat. Tetapi Daud dengan ketapelnya, saya percaya Daud tuh belajar loh. Waktu dia jadi gembala domba-domba itu, dia belajar pakai ketapel loh. Kenapa? Itu senjata dia untuk melawan serigala, untuk melawan
singa. Gak bisa dia lawan dengan tangan kosong. Sehingga waktu ngelawan Goliat pakai apa? Ketapel. Ya. Kalau adu panco sama Goliat, diteng-teng sama Goliat. Iya. Tapi kecerdikannya saudara, latihannya itu memakai ketapel itu bisa persis. Coba kalau ketapel itu cuma kena tangannya Goliat, nggak bisa menang dia. Tapi dia datang dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati batunya itu bisa memenuhi sasaran jidatnya. Jidat. Kalau kena pelipisnya orang mati. Ya. Saudara tahu nggak? Di pelipis ini ada libido namanya apa? Ada taraf yang membuat orang sukacita, damai sejahtera. Ya. Jadi kalau orang Kristen, ya damai sejahteranya hilang, kalah. Gitu. Maka suruh jaga damai sejahteranya. Saya mengingatkan Ibu Alfrida, jaga hatinya, sukacitanya Bu ya. Indikasinya apa? Bisa tidur enggak? Ibu Alfrida tuh kalau di mobil saya udah. Tapi itu keren loh, itu keren. Ya. Berbahagia orang bisa tidur. Nah, gubernur kita nih waktu ngelihat orang gila tidur di pinggir jalan, dia bilang dia orang yang paling bahagia. Bisa tidur di pinggir jalan. Kita bisa nggak tidur di pinggir jalan? Gak bisa. Ya. Jadi saudara, mari jaga karya Roh Kudus dalam diri kita. Dan terus ngingetin kita, jangan keraskan hati. Nanti orang yang ditolak Tuhan Yesus itu orang yang keraskan hati. Ya. Karena saya diingatkan lagi, jangan jatuh terus dosa yang sama. Kalau orang jatuh dalam dosa berbohong, sadar dia, besoknya dia jangan jatuh lagi dosa bohong. Ya. Kalau jatuh di dalam dosa gosip, sadar, jangan jatuh lagi. Sebab firman Tuhan kalau dia jatuh terus ke tempat yang sama, tidak ada lagi pengampunan dosa. Tidak ada lagi. Itu yang bikin susah. Ya. Jadi saudara dan saya harus bertekad ya, mendapatkan revival, kebangunan rohani dari Tuhan sendiri. Ya. Jadi kebangunan rohani itu bukan untuk orang lain dulu, kita dulu nih, udah kebangunan rohani dulu. Jangan-jangan orang yang kita layani terjadi kebangunan rohani, kitanya tidak kebangunan rohani. Akibatnya orang itu menjadi orang yang terdahulu, kita jadi orang yang kemudian. Jadi kalau kita melayani, perhatikan juga saudara. Roh Kudus itu pembawa revival. Ya. Pada hari Pentakosta, ya, dia bawa revival, kebangunan rohani itu. Ada 120 orang, kepenuhan Roh Kudus, ada lidah-lidah api. Ya, kebangunan rohani yang luar biasa. Orang-orang itu tiba-tiba diubah oleh Tuhan Roh Kudus. Menjadi orang yang bersukacita, lalu orang yang memuji-muji Tuhan Yesus, orang-orang yang bersehati, orang-orang yang berbagi dengan orang lain, tidak memikirkan dirinya sendiri. Itu revival. Saudara juga harus terjadi revival. Saudara juga harus jadi orang yang berbagi dengan orang lain. Bisa berbagi senyum, amin. Berbagi dengan kata-kata yang baik. Jangan yang negatif. Jangan berbagi dengan manyun. Kamu manyun ya. Jangan berbagi yang baik supaya orang itu mengalami damai sejahtera. Ya. Jadi saudara, mari kita memperhatikan kalau ada kata revival atau kebangunan rohani, ya, sumbernya adalah dari siapa? Dari Roh Kudus.
Manusia bisa bikin acara yang gede-gede loh, ya kan? Bisa bikin drakor, ya. Tapi nggak bisa bikin damai sejahtera. Nyatanya pemain drakor banyak yang bunuh diri, karena beda gitu loh. Apa yang Tuhan berikan kepada kita beda sama apa yang dunia berikan. Makanya saudara, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya semuanya itu ditambahkan kepada kita. Ada 3 alasan Roh Kudus membawa revival. Tanya dulu, saudara mau nggak terjadi revival dalam dirimu? Harus mau. Gak ada pilihan lagi. Jangan sampai kita ini seperti zaman Nuh, ya. Nuh dipakai Tuhan membawa revival, membawa keselamatan, tetapi ditolak sama orang-orang, malah ditertawakan. Saudara kalau ngajak orang ke gereja kadang-kadang ditertawakan. Saya kemarin ketemu sama seorang yang murtad, dari orang yang sekolah pastor sekarang jadi ateis. Saya tanya teman saya, kamu pernah ketemu sama dia? Oh males pak, dia selalu bilang, mana Tuhan, mana Tuhan, mana Tuhan, gak ada Tuhan. Hah? Gak mau lagi akuin adanya Tuhan. Ada tuh, rumahnya sebelah masjid. Iya. Nah itu sebabnya saudara, revival itu dibawa oleh Roh Kudus. Kan ada 3 hal yang kita mau renungkan. Roh Kudus yang menghidupkan orang yang mati rohani dihidupkan. Jadi ketika kita jauh dari Tuhan Yesus, roh kita mati, rohani kita mati. Jadi kalau saudara nggak ke gereja seminggu, rasa nggak enak nggak? Enak. Tapi kalau orang udah setahun nggak ke gereja, mending kalau biasa saja. Ngapain lo ke gereja? Hehehe. Ya. Nah itu orang mati rohaninya. Nah saudara dan saya harus rohani, roh kita ini harus hidup. Amin. Hah? Iya. Berkobar-kobar. Tapi ada langkah-langkahnya, nggak tiba-tibanya berkobar-kobar. Enggak. Ya, nanti ada terusannya. Pastikan saudara rohaninya tidak mati. Makanya saudara berusaha, kalau ada yang menghalangi saudara doa puasa, bisa nggak dilawan itu? Bisa ya? Kalau rumahmu banjir, ya mesti dilawan. Kita melawan belum tentu menang ya, tapi harus ada usaha untuk melawan. Nanti kalau saudara bersama dengan Tuhan Yesus, kalahkan semuanya. Jadi Roh Kudus itu membawa revival yang menghidupkan roh saudara dan saya. Saya bersyukur loh, jadi hamba Tuhan ini ternyata masih terus belajar, ya, belajar terus belajar. Jatuh bangun juga. Saudara tahu nggak persiapan doa yang 7 hari yang kita punya? Saya itu sampai stres loh. Pas pelaksananya, aduh gagal Tuhan, aduh kok gini ya. Tapi mesti maju gitu, amin. Kemarin ada tantangan lagi. Malam itu ada makanan malam yang enak sekali, barbecue. Saya ajak Bu Gembala, ayo jangan ke sana, kita ada jam doa. Bagaimana aku lapar? Ya udah beli bakso dulu. Tantangan ada. Ikut Tuhan tuh banyak tantangannya. Kalau ikut setan tuh nggak ada tantangan. Betul nggak? Karena yang menghalang itu setan. Nah makanya saudara mesti rohnya kuat. Amin. Kalau popo nggak ada yang mandiin, nggak apa-apa ke gereja nggak mandi, nggak apa-apa po. Benar. Nanti kalau Tuhan lihat
popok ke gereja nggak mandi gitu ya. Di tengah jalan Tuhan sembuh. Kenapa? Ada harga yang membuat Tuhan tersenyum. Kalau bisa nggak membuat Tuhan Yesus tersenyum? Kalau dia tersenyum sudah. Seorang kusta, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Tuhan Yesus melihat nih, responnya bagus. Gak ditanya dulu, yang lain ditanyakan, mau nggak kamu sembuh? Ya, yang lain ditanyain gitu kan sama Tuhan Yesus. Tapi orang kusta ini belum ditanya, dia udah tanya, Tuhan kalau kau mau, kau dapat menyembuhkan aku. Wanita 12 pendarahan gak ditanya sama Tuhan, cuma dia berpikir dalam hatinya, kalau ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Perwira itu sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan, aku gak layak. Jadi hal yang dahsyat. Jadi pertama, Roh Kudus menghidupkan roh kita. Itulah revival. Ya, roh saudara mesti hidup terus, amin. Ya. Jadi kalau minyak kita udah mulai kurang, bisa nggak penuh lagi? Harus penuh. Yang kedua, saudara, revival itu terjadi karena Roh Kudus membuka supaya kita melihat Tuhan Yesus. Orang Kristen belum tentu lihat Tuhan Yesus loh. Orang Kristen percaya sama Tuhan Yesus, iblis pun percaya. Tapi orang yang melihat Tuhan Yesus sudah menampakkan diri, ya, walaupun gak kita lihat dengan mata, dengan iman kita, dia ada di sini. Ya. Kalau saudara melihat dengan kacamata Yesus ada di sini, dia adalah Raja semesta. Tentunya saudara gak sembarangan. Saya dalam pelayanan ya, lalu mempersiapkan diri yang terbaik. Biar doa di rumah, pakaian saya nggak mau pakai kaos doang, nggak mau. Kan bisa aja pakai kaos doang terus ditutup kameranya, bisa. Enggak, saya mau yang terbaik buat Tuhan. Dari penampilan aja mau terbaik, apalagi hatinya. Jadi bisa nggak kau lihat Tuhan Yesus ada di sini bukan sebagai bayi di Bethlehem, tapi sebagai Raja segala raja yang akan mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kalau saudara tahu itu, gemetar. Ya. Ada salah sedikit aja dalam ibadah, saudara merasa bahwa aku nggak layak. Maka saudara banyak berdoa ya buat sound system kita ini, ya buat layar kita ini, ya, biar Roh Kudus berikan hikmat sama Dipo, mau ganti kabel, saya nggak terganggu. Ya. Karena kalau terganggu nih, terus merasa bersalah di hadapan Tuhan. Walaupun kita udah berusaha, Tuhan tahu lah, ya kan? Tapi nggak gitulah. Minta Roh Kudus menolong kita. Biar kita bisa melihat Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara melihat Tuhan Yesus di tempat ini, saudara nyaman gak? Pasti nyaman. Dia pembawa damai. Di tengah gak damai pun dia membawa damai. Tadi ada pertentangan 3 lawan 2 ya. Saudara di mana tuh? Yang 2-nya atau yang 3-nya? Kita gak di situ. Kita udah menjadi orang pilihan Tuhan. Udah gak berdebat lagi sama mertua. Kita udah gak punya mertua, amin. Tapi gak berdebat lagi juga sama mantu. Ya Rum ya, aku gak berdebat sama kamu loh. Enggak, kita udah gak di situ. Kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Terus selesai belum sama dirimu sendiri? 8. Andai kata makanan hari ini cuma ada 7. Terus bisa nggak bilang, enggak deh, lain aja. Atau saudara duluan antri, kalau enggak kan nggak kebagian nih. Hamba Tuhan begitu. Kalau dalam sidang kemarin kan ada orangnya 200. Giliran makan, masih doa makan,
orang sudah lari ke sono dulu. Bener loh, ini bener, ini pendeta loh saudara. Saya nggak ngomongin pendeta, ini terjadi. Gereja-gereja yang gerejanya di lantai 20, 25 dan seterusnya. Gereja yang ada di sana, jemaatnya tuh sebelum doa berkat udah depan lift. Sebab kalau nunggu habis doa berkat bisa setengah jam ngantrinya. Jadi doa berkat tuh nggak terlalu penting, yang penting tuh lift. Ya nggak peduli mereka. Daripada gue ngantri setengah jam, makanya daripada kamu nggak dapat berkat karena ngantri di setengah jam, mendingan ke GB Hati Kudus. Betul. Iya, selalu dapat berkat. Bahkan di sini sekarang berkati 2 orang loh, Pak Gembala sama Bu Gembala. Ini belum pernah ada di tempat lain loh, cari belum ada. Aku dapat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, istrimu kan pendeta, biarin dilepaskan berkat juga. Kalau jangan protes ya, amin. Jangan protes. Makin banyak yang berkati, makin ucap syukur dong, amin. Makanya Ibu Gembala harus belajar mantap gitu. Jangan takut salah, malah salah. Kadang-kadang banyak takut salah. Ngalir aja dihafalin, amin. Ya, jadi kita bisa lihat Tuhan Yesus di sini, amin. Amin. Jangan orang lain yang lihat. Dulu ada tamu datang ke sini, tamu, orang baru pertama kali datang, disuruh duduk depan kan udah penuh. Tiba-tiba dia bilang, Pak, saya lihat Tuhan Yesus di sebelahnya Pak Gembala. Bener loh. Jemaatnya nggak lihat. Tapi orang yang baru datang bisa nggak saudara lihat dengan iman bahwa Tuhan Yesus ada di sini. Amin ya. Nah kalau saudara lihat Tuhan Yesus ada di sini, saudara nyaman. Ya. Saudara menjadi orang yang penuh dengan damai sejahtera. Yang ketiga, saudara, revival itu adalah Roh Kudus akan kasih kuasa kepada kita menjadi saksi. Bisa nggak saudara bilang, aku punya kuasa? 1, 2, 3. Ya, loyo. Kalau aku punya kuasa nggak gitu. 1, 2, 3. Saudara, saya punya kuasa. Iblis takut loh. Kemarin teman saya melayani pelepasan. Dia jok sama saya, sama kita. Dia bilang, hei iblis keluar, kalau kau tidak keluar aku yang keluar. Wah bahaya, saya bilang, gak boleh gitu loh saya bilang. Hati-hati ngomong kayak gitu. Benar-benar terjadi nanti. Kita punya kuasa, iblis harus keluar, amin. Di dalam diri kita juga iblis harus keluar. Yang suka nipu kita di dalam hidup kita ini keluar dalam nama Tuhan Yesus. Yang suka marah itu keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kita punya kuasa. Itu pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Namanya kita bukan menjadi orang yang cengeng. Harus jadi orang yang kuat. Harus menjadi pemimpin, minimal buat mimpin diri kita sendiri. Diri saudara mesti dipimpin loh. Kalau yang memimpin gak benar, kasihan ya, saudara kita itu Dennis gak bisa mimpin diri sendiri. Belum lama dia dipimpin orang sama orang yang LGBT, dipimpin sama orang yang narkoba, habis semuanya, motornya habis. Kenapa? Karena walaupun ditegurin terus, ya iya, tapi nggak sungguh-sungguh. Nggak gitu saudara. Saudara mesti kuat. Aku anak Tuhan Yesus, harus hebat, harus kuat. Karena Tuhan Yesus dahsyat dalam hidup kita. Tolong bawa dalam doa ya buat ini. Beberapa kali saya telepon dari
Nanti di Facebook ada ya. Ya, jiwanya sayang. Nah, itu sebabnya saudara, kita bersyukur karena Roh Kudus akan membuat kita kuat, punya kuasa dan menjadi saksi. Saya berharap doa kita itu supaya jemaat GBRT Kudus menjadi jemaat yang militan, jemaat yang kuat. Amin. Walaupun digoyang sama orang. Tahu Tagalog juga sering digoyang sama teman-temannya. Udahlah ke gereja kita aja lah, sama orang Batak lah. Yang lain pergi. Dewi Yana pergi. Tapi dia bilang enggak. Aku di situ. Aku di situ didoakan terus. Iya loh. Saudara bersyukur di sini doain terus loh. Saudara nggak datang pun kita doain. Itu memang kewajiban kita. Amin. Di tempat lain belum tentu lo didoain. Apalagi kalau jemaatnya 1000 orang. Kapan kebagian saudara? Ya. Popo itu didoain terus. Syukur ya. Bu Kris doain terus ya. Bu Alfrida didoain terus ya. Dan doain 2 pendeta lagi. Dan teman-temannya, penatua. Kita bersyukur persekutuan kita ini, kawanan kecil ini Tuhan udah berkenan. Amin. Jadi jangan kita berharap pengen besar sekali. Kalau Tuhan izinkan segini nggak apa-apa. Dapat tahu revivalnya nanti di generasi ketiga, generasi pertama, generasi kedua, mungkin jadi generasi. Nggak apa-apa. Apakah saya kehilangan berkat? Enggak. Selama saya melakukan bagian saya, ya, itu udah dapat. Jangan saudara kira orang yang punya jemaat 1000 orang itu lebih hebat berkatnya sorgawi. Harta di sorganya, enggak. Mereka itu saudara kalau udah 1000 orang, ongkang-ongkang kaki pun udah banyak yang ngerjain semua. Orang IT-nya ada, orang ininya ada, orang ininya ada. Di sini kita akan nangkep ya. Betul ya Divo ya? Sekretariat juga, ya diakonia juga, ketua pemuda juga, musik juga, WL juga. Tapi bisa dijaga damai sejahteramu. Ya, berkatmu besar, tapi bisa dijaga. Kalau enggak hilang loh. Kita ini melayani ya, melayani hebat gitu ya. Tapi bersungguh-sungguh hilang, terbakar. Bisa dijaga. Sukacita aja lah. Bapak kadang-kadang bingung sama saya. Emang Bapak gak capek? Kemarin nyetir sendiri ke sana saudara, pulang balik. Bapak bisa? Bisa lah. Sampai sini, gimana Ibu Gembala? Doa kelilingnya aku gantiin aja ya. Gue bilang gak usah. Aku masih bisa. Capek tuh. Naik motor. Gembala meragukan saya, bisa nggak naik motor ya? Bisa. Ya. Kan bersama Tuhan Yesus lakukan perkara yang besar. Amin. Jadi biarlah kita, apa tadi istilahnya, berkobar-kobar, menyala-nyala. Kalau tubuhnya capek, biasa, capek mah biasa. Emang Tuhan Yesus nggak capek? Lelah loh dia. Jalan 40 kilo tuh untuk menemui perempuan Samaria di pinggir sumur ya tengah hari. Mungkin dia berangkatnya dini hari. Muridnya bilang capek dia. Tapi Tuhan nggak pernah mengeluh capek. Capek loh dia. Kita mau meneladani Tuhan Yesus, amin. Jangan cengeng, jangan gitu aja, aduh capek Tuhan. Aduh kebanyakan ya. Yuk kita menjadi orang yang bersuka cita dalam Tuhan Yesus, orang yang punya kuasa.
kuasa terhadap sakit penyakit. Jadi walaupun tubuh kita sakit, kita punya kuasa. Amin. Jangan nyerah. Walaupun orang bilang begini begitu, pengkapuran lah ini. No. Kalau rasain sakit ya nggak apa-apa. Kalau Tuhan Yesus juga rasain sakit. Ya. Tapi kalau sakit memuji Tuhan, ya Allah kita dahsyat. Biarlah kita semakin dewasa. Ya, terjadi revival dalam diri kita. Nanti kalau kita revival, saudara, lingkungan kita juga akan di revival sama Tuhan. Ya, saudara cukup cari Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya. Fokus kepada Tuhan Yesus. Fokus pada firman. Ya. Saya juga masih belajar, mau lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan. Kemarin ada istilah bagus loh. Lapar kudus. Bukan lapar kenyang, bukan lapar makanan, lapar kudus. Lapar ingin hidup kudus. Ayatnya di mana? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bukan akan soto Betawi, enggak. Lapar dan haus kudus. Iya. Ya. Buatlah dirimu lapar kudus. Lapar akan Tuhan. Ya. Mulailah menyanyi. Karena suara saya malu juga sama Tuhan. Tuhan, suaraku kayak gini. Nyanyi. Tengah malam aku nyanyi. Ya. Karena itu bukti kita mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Bukan karena hebat apa enggak. Bukan karena indah enggak. Kalau kita punya hati yang mengasihi Tuhan Yesus, jadi indah di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bukan menganggap kita yang lain. Dia menganggap kita gerejanya itu mempelai. Mempelai. Harus cantik. Iya dong. Kemarin waktu Arum menikah, pengen cantik gak? Salon di apa? Sewa baju. Karena pengen cantik. Kita sebagai gerejanya harus cantik di hadapan Tuhan. Cantik perkataannya, cantik hatinya, cantik senyumnya. Menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Ya. Pasti kalau saudara pengen menyenangkan hati Tuhan Yesus, saudara pasti akan lapar kudus di hadapan Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih buat teguran-Mu hari ini. Kiranya terjadi revival dalam hidup kami, dalam diri kami, dalam keluarga kami, dalam gereja-Mu ini Tuhan. Biar kami lapar kudus di hadapan-Mu Tuhan. Ingin melihat Tuhan Yesus hadir dengan mata rohani kami ya Tuhan Yesus. Kiralah bayasyandarala. Biarlah kami, roh kami hidup kembali, menyala-nyala. Urabaya syandara syarala batakarala baya sandarala. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami mau bertobat, kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Amin. Ayat persembahan kita semangat, kita bersama-sama membaca. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu,
dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahan akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus, pemberi berkat. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan Yesus, kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita bawa dengan hati bersukacita kepada Tuhan Yesus. Kita akan satu pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Karena Tuhan Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Yesus, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timburlah tanah berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timburlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih Bapa buat kesempatan kami diizinkan untuk membawa doa syafaat kami. Mohon dikuduskan dan dilayakkan, dan kami rindu apa yang kami naikkan di hadapan Tuhan Yesus boleh berkenan di dalam nama Tuhan Yesus. Besar dan ajaiblah karyamu Bapa, adil dan benarlah jalan-jalanmu. Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat dunia. Tuhan Yesus, Engkau bangkit mengalahkan dosa dan maut. Kami sangat rindu memuji dan memuliakan Bapa. Kami sangat kagum kepada Tuhan Yesus
kami sangat menghormati Tuhan Roh Kudus. Amin. Kami berdoa, kiranya gerejamu GBHT Kudus terus diubah menjadi gereja yang selalu melakukan firman Tuhan Yesus. Kami sangat rindu selalu hidup dalam firman Tuhan Yesus. Kiranya kami tinggal dalam kasih Tuhan Yesus, menjadi pelayan dan saksi Kristus di lingkungan kami. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus sedang mengubah bangsa Indonesia untuk hidup berkeadilan dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya rancangan Tuhan Yesus pasti terjadi di Indonesia. Amin. Kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia kiranya dapat bersejalan dengan jujur dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa bagi Presiden Indonesia, kiranya diberikan kewibawaan dan kasih bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga seluruh pekerjaannya ditujukan bagi kemakmuran dan kesejahteraan Indonesia. Kami berdoa bagi Wakil Presiden dan para menteri agar mereka sehat dan bersinergi dengan Presiden dalam membangun perekonomian Indonesia. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir penyakit sinusitis, kami tolak penyakit TBC, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami tolak penyakit diabetes, kami hancurkan miom, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Terima kasih Bapa di surga, hari lepas hari terus Tuhan tidak henti-hentinya mengingatkan kami untuk kami berjaga-jaga, menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah seluruh jemaat GBHT Kudus diberikan hati yang rendah hati dan mau ditegur, hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa mengucap syukur buat kesehatan dan kesembuhan yang sedang terjadi di tengah-tengah jemaat GBHT Kudus. Kami berdoa buat keuangan gerejamu dan juga keuangan jemaat ya Bapa. Kami terlalu percaya kami tidak akan kekurangan, Tuhan akan cukupkan keperluan kami. Biarlah kelebihan kami akan mencukupkan kekurangan orang lain. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Tuhan Yesus. Berkati juga persembahan yang kami bawa, berkati persepuluhan kami Tuhan. Kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat yang berlimpah-limpah. Berkat jasmani tubuh kami sehat, keluarga kami sehat. Berkat rohani kami semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Melihat Tuhan Yesus hadir dalam hidup kami. Dan berkat materi Tuhan berikan kelimpahan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati juga kami yang mengelola persembahan ini. Tambahkan hikmat pada kami ya Tuhan. Kami berdoa juga biar para pelayan firman Tuhan Yesus boleh lebih peka mendengar suaramu, melihat Engkau. Dan Tuhan taruh firman-Mu di dalam hati kami supaya kami dapat menyampaikan kepada jemaat di GBHT Kudus. Kami terus berdoa biar terjadi revival, kebangunan rohani, baik bagi kami, bagi gerejamu, juga bagi seluruh jemaat GBHT Kudus. Tidak ada lagi jemaat yang malas, tidak ada lagi jemaat yang ragu-ragu, tidak ada lagi jemaat yang terikat oleh hal-hal duniawi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati doa puasa kami. Kami yang hadir di dalam doa puasa ini pasti mendapat berkat daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam lindungan Tuhan. Ucapkan bersama-sama doa Mazmur 91 bersama-sama dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menundungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami, malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan dekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Amin. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Biar Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna pada tangan kanannya. Kami percaya sudah disembuhkan. Amin, amin. Biar kami mendapat pemulihan dari Amin, Tuhan Yesus. Kami berdoa juga mohon kesehatan buat Bapak Basir. Amin, amin. Biar Tuhan selamatkan dia, Amin, Tuhan memberikan amin. kesehatan, Amin. damai sejahtera dari Amin. Tuhan Yesus. Berdoa juga buat Bapak Laidon Utagalu, Amin. biar Tuhan memberikan kesehatan yang Amin, sempurna. amin. Berdoa juga buat Ibu Nini, Amin. biar Tuhan memberikan kesehatan yang Amin, sempurna. haleluya. Berdoa juga buat Ibu Kris, Amin. Tuhan juga beri kesehatan yang sempurna, ya sehat, Tuhan kembali, Yesus. pulih. Berdoa juga buat Popo, Amin. Tuhan Dalam memberikan nama Tuhan kesembuhan yang sempurna Amin, dalam amin, nama dalam. Tuhan Yesus. Berdoa juga buat hambamu, biar juga sehat Amin, sempurna amin. dalam Dalam nama nama Tuhan Tuhan Yesus Yesus. Kristus. Terima kasih ya Aba ya Bapa, saatnya kami membuka tangan kami memohonkan berkat daripadamu.
Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa surga menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Haleluya. Bapa, terima